Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga harus tetap semangat. Dan juga diharapkan kalian sudah mengisi presensi pada GCR Google Classroom. Dan juga kalian diharapkan sudah membaca doa sebelum kalian belajar. Jika semuanya sudah dilakukan, coba kalian lihat tubuh kalian dan amati, menurut kalian bagian yang paling kecil dari tubuh kalian itu apa? Nah, ternyata struktur terkecil dari kehidupan, yang paling kecil dari kehidupan itu adalah sel. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel. Dan juga tujuan dari pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu mengetahui struktur kimia penyusun sel, mengetahui fungsi sel, terus struktur sel, dan bagaimana sel itu melangsungkan aktivitasnya. Sel merupakan unit struktural terkecil bagi kehidupan. Nah, sel ini tersusun dari komponen kimia seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, air, vitamin, dan mineral. Sel juga memiliki struktur. Nah, struktur sel itu terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu ada membran sel, dinding sel, dan protoplasma. Di dalam protoplasma ini terdapat nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Nah, langsung saja Ibu akan menerangkan bagian yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel ini hampir semua makhluk hidup memilikinya. Kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki membran sel. Tetapi ada makhluk hidup yang tidak memiliki membran sel ini, yaitu archaea dan bakteri. Nah, karena mereka merupakan makhluk hidup prokariotik. Membran sel ini bisa dianalogikan sebagai kantong plastik yang dapat membungkus semua belanjaan kalian. Nah, sama halnya dengan membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar dari sel yang melindungi lapisan yang berada di dalam sel. Membran sel ini memiliki 3 sifat utama, yaitu impermeable, permeable, dan semi-permeable. Impermeable ini sifatnya ketat, di mana zat yang dari luar sel itu tidak boleh masuk melalui membran sel. Sedangkan permeable ini kebalikan dari impermeable. Permeable ini itu zat yang dari luar sel itu boleh masuk melalui membran sel. Sedangkan yang semi permeable ini adalah sifatnya itu menyeleksi. Jadi hanya beberapa zat yang boleh masuk ke dalam membran sel. Struktur yang kedua dari sel yaitu adalah dinding sel. Dinding sel ini berbeda dengan membran sel karena dinding sel tidak semua makhluk hidup punya. Hanya tumbuhan yang memiliki dinding sel. Untuk itu membuat tumbuhan adalah unik, berbeda dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, ketika kalian pegang kulit pohon, nah teksturnya itu keras. Nah, itulah yang menyebabkan tekstur dari kulit pohon itu keras, yaitu dinding sel. Berbeda dengan kulit kita, kulit hewan itu lentur karena tidak memiliki dinding sel. Bayangkan jikalau kita hewan memiliki dinding sel, maka kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Bukan berarti tumbuhan yang tidak bergerak itu tidak hidup, tetapi tumbuhan itu pergerakannya adalah pergerakan pasif. Untuk itu fungsi dari dinding sel itu adalah untuk memberikan bentuk sel. Selanjutnya adalah protoplasma. Protoplasma ini adalah yang kita sudah mengumpamakan membran sel sebagai kantong plastik. Nah, di dalam kantong plastik itu kita umpamakan ada barang-barang. Nah, barang-barang itu kita umpamakan juga sebagai protoplasma.
Jadi, protoplasma adalah bagian yang terdapat di dalam membran sel. Protoplasma ini tersebar di seluruh bagian sel. Nah, di dalam sitoplasma ini kan ada nukleus. Nukleus ini adalah inti sel, di mana inti sel ini adalah bagian terpenting karena mengatur seluruh jalannya sel. Untuk itu nukleus ini juga banyak sekali memiliki fungsi di dalam sel, seperti mengatur metabolisme, tempat penyimpanan genetik, tempat pertukaran protein, dan juga mengontrol pertumbuhan sel. Selanjutnya adalah fungsi dari sel. Fungsi dari sel itu adalah untuk menjalankan fungsi kehidupan, karena sel mampu menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Sel juga merupakan penyimpan genetik, materi genetik, sehingga sel juga berfungsi sebagai penentu sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan sel. Cairan sel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, penyimpanan reaksi kimia, terus sebagai transfer cairan dari luar ke inti sel, dan juga pelarut untuk protein dan semua cairan di dalam sel. Selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini yaitu rangka sel yang berbentuk benang-benang halus yang tersebar di seluruh sel. Nah, sitoskeleton ini berfungsi sebagai pengatur pergerakan aktivitas yang ada di dalam sel dan juga mempertahankan organel-organel di dalam sel. Selanjutnya adalah pembahasan tentang aktivitas yang terjadi di dalam sel. Yang pertama ada metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya, dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Yang selanjutnya ada komunikasi sel. Komunikasi sel ini yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Yang selanjutnya ada siklus sel. Siklus sel merupakan tahapan kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan sel berikutnya. Pada kebanyakan sel, siklus ini terdiri dari 4 proses terkoordinasi, yaitu pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA, dan yang sudah digandakan kedua calon sel anakan, serta pembelahan sel diferensia sel. Itu merupakan materi tentang sel. Materi kali ini mungkin ditutup sampai sini dan dilanjutkan untuk berdiskusi di Google Classroom. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.